Lahirkan. Lepaskan aku. Apa katamu? Aditya Pratama, kau pikir dengan anak kau bisa mengikatku di sisimu seumur hidup? Nadia Suryani. Kau hamil anakku. Dari sekarang sampai selamanya, jangan harap bisa kabur dirimu. Hatimu hanya boleh milikku. Nana. Kalau kau nurut, aku akan berikan padamu dan anak semua yang kalian mau. Karena aku mencintaimu. Cinta? Aditya Pratama, orang sepertimu yang memanfaatkan kekuasaan untuk merebutku paksa bicara soal cinta? Kau benar-benar menjijikkan. Kalau kau tak mau mendapat cintaku, banyak orang di luar yang mau. Mulai hari ini, tanpa perintahku, siapapun dilarang masuk. Juga tak boleh ada yang tahu keberadaannya. Baik, Wah, Shirley, Pak Pratama sangat memanjakimu, langsung menempatkanmu di Wisma Gengsi Besar. Pasti calon nyonya rumah. Tentu aku orang yang paling disayang Kak Adi. Siapa lagi kalau bukan aku? Astaga, meriah sekali. Sepertinya Nona Wijaya ini akan menjadi istri direktur utama. Aku yang baru datang harus cari muka padanya. Bisa bertahan atau tidak tergantung ini. Nona Wijaya, Pak Pratama sedang dinas luar khusus berpesan padaku untuk menempatkan Nona dengan baik. Seperti di rumah sendiri. Tuntun jalan. Silakan Nona Wijaya. Anak, cepat atau lambat, ibu pasti bawa kau keluar dari kurungan ini. Tempat ini tampaknya bagus. Aku mau tinggal di sini. Nona Wijaya, tunggu. Ini zona terlarang. Pak Pratama perintahkan, siapapun dilarang mendekat. Zona terlarang? Di keluarga Pratama ini masih ada tempat apa lagi yang tak boleh kumasuki? Apa yang disimpan di dalam? Itu saya juga tak tahu. Terus mengelak. Jangan-jangan Pak Pratama di dalam menyimpan simpanan? Mana mungkin? Kak Adi cintanya padaku. Berapa banyak orang dikirimnya cari aku? Mana mungkin masih menyimpan perempuan lain? Shirley, jangan marah. Aku cuma bercanda. Pak Pratama sangat mencintaimu. Mana mungkin ada perempuan lain? Aku mau lihat apa yang disembunyikan di dalam. Nona Wijaya, jangan masuk. Benar ada perempuan. Shirley, dia kok mirip sekali denganmu? Kok ada orang di sini? Kamu perempuan dari mana? Apa karena mirip sedikit denganku? Sembunyi di sini diam-diam menggoda Kak Adi? Kalian siapa? Sini tak boleh dimasuki. Cepat pergi. Nanti bisa terjadi masalah. Orang jahat tak tahu malu. Siapa kau? Berani menyuruhku? Jangan bilang tidak, aku peringatkan. Tempat ini dilarang masuk. Jika ingin selamat, cepat pergi. Kalau tidak, Aditya Pratama yang gila itu tahu, akan terjadi masalah. Shirley, kau dengar? Dia berani menggunakan Pak Pratama mengancammu? Kau pantas? Kau tahu Kak Adi
sangat mencintaiku. Sebelumnya, aku hanya tidak sengaja tergores wajahku. Dia menggunakan semua koneksinya untuk mencari obat penghilang bekas luka terbaik untukku. Dia bahkan untuk goresan kecilku saja tidak tahan. Kau pikir dia akan menyakitiku? Percaya atau tidak, hari ini, meskipun aku di sini membunuhmu, Kak Adi hanya akan memujiku. Bagus. Shirley, lihat cepat. Ini bukan yang dulu ingin Pak Pratama belikan untukmu, kalung itu. Kenapa ada di sini? Perempuan, berani mencuri dari Kak Adi yang diberikan untukku? Aku tidak. Kalian bisa tanya Aditya Pratama siapa aku. Kalung ini, jika kalian ingin, ambil saja. Asal kalian jangan di sini membuat keributan. Kalau tidak, nanti menyesal pun sudah terlambat. Kau berani mengancamku? Aku tahu Shirley Wijaya. Dia pasti tahu kau sangat disayangi Pak Pratama. Mau mencuri barangmu untuk jadi penggantimu. Hah, ambil kesempatan menggoda Pak Pratama. Kurang ajar, berani-beraninya punya niat seperti itu. Buka semua pakaiannya. Aku ingin lihat selain wajah ini, apalagi kemampuannya. Kalian mau apa? Jangan mendekat. Aduh, jangan mendekat. Buka, Lepaskan aku. buka semua pakaiannya. Aku istri Pak Pratama. Siapa yang berani sentuh aku? Nana, apa yang harus kulakukan padamu? Direktur utama lukisan kesukaan Nyonya sudah ditemukan. Selain itu, yang Anda cari sebelumnya sudah tiba di Wisma. Wajahnya bisa mirip sedikit dengan Nana. Itu kehormatan baginya. Aku menyuruhnya pindah ke sini hanya agar Nana cemburu saja. Jika benar-benar bisa menghilangkan niat Nana untuk pergi, maka dia masih ada gunanya. Ayo, pulang. Aku ingin cepat bertemu Nana. Shirley Wijaya, dia sungguh tak tahu malu. Berani bilang dirinya adalah istri Pak Pratama. Bibi Siti Rahayu, katakan siapa dia. Mungkinkah dia benar Nyonya Pratama? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Nyonya tidak ada pelayan di sisinya? Nona Wijaya, aku tak pernah dengar Pak Pratama punya istri. Aku dan Aditya menikah di kamar kecil merah. Aku benar istrinya. Kalau dia tahu kalian masuk sembarangan dan menghinaku, dia tak akan membiarkan kalian. Nyonya Pratama? Dengan keadaanmu bersembunyi seperti tikus di sini, bahkan pelayan pun tak tahu keberadaanmu. Kau bercanda? Tidak. Semua yang kukatakan benar. Berani membantah? Kau pikir dengan wajah yang mirip denganku ini, kau bisa merebut priaku? Tahan dia. Jangan! Lepaskan aku. Jangan mendekat. Hari ini, ku hancurkan wajah ini. Tanpa wajah ini, lihatlah bagaimana dia bisa merayu Kak Adi. Tidak. Wanita, jangan kira wajahmu mirip denganku bisa mendapat perhatian Kak Adi. Ku buat kau menyesal punya wajah ini. Ah! Lihatlah, wajah rusak ini cocok untuk wanita seperti dia. Shirley, kau hebat sekali. Wanita tak tahu malu ini pantas dihukum. Biar tahu siapa nyonya rumah di keluarga Pratama. Benar. Tapi, kurasa ini masih terlalu ringan untuknya. Bibi Siti Rahayu, carikan saya Tang. Aku mau cabut giginya, biar lihat dia masih bisa bicara sombong atau tidak. Berani menyamar jadi Nyonya Pratama. Jangan. Baik. Jangan. Tidak. Kalian mau apa?
Kalian mau apa? Biarkan Aditya tahu. Kalian perlakukan aku begini, dia takkan biarkan kalian. Sudah begini. Masih berani nakut-nakuti pakai Kak Adi. Aku mau lihat. Gigi sudah hilang, kau masih bisa berkhayal. Aku istri direktur. Ah, Sekarang lebih tenang. Bibi Siti Rahayu, pergi. Panggil semua pelayan pria di Wisma ke sini sekarang. Mulai hari ini, dia milik kalian. Kalian harus layani dia baik-baik. Masih diam saja, tidak dengar perintah Nona Shirley. Dia nyonya rumah ini, calon istri direktur. Perempuan ini hadiah dari nyonya untuk kalian. Cepat pergi. jangan mendekat. Pergi. Minggir. Jangan mendekat. Pergi. Pergi. Jangan mendekat. Ayo, Jangan mendekat. cantik main sama kami. Pergi. Ini liontin giok pusaka keluarga Pratama. Diberikan Aditya padaku. Sekarang bisa buktikan identitasku kan? Benar liontin giok pusaka keluarga Pratama? Aku lihat di TV. Ini Perempuan ini berani mencuri barang keluarga Pratama? Gigi. Ada apa? Reaksi ini? Reaksi ini? Jangan-jangan dia hamil? Perempuan ini. Anak siapa ini? Ini anak siapa? Ini wilayah keluarga Pratama. Hanya Aditya Pratama yang boleh masuk. Kamu bilang ini anak siapa? Nona Wijaya, jangan dengarkan omong kosongnya. Sudah 3 bulan aku di Wisma ini. Aku berani jamin. Pak Pratama sekalipun tidak pernah menginap di sini. Anak ini pasti bukan anak Pak Pratama. Oh, aku paham, Shirley. Perempuan ini mungkin sengaja hamil untuk menjerat Pak Pratama, ingin naik derajat lewat anak ya? Aku tidak bohong. Anak ini benar anak Aditya Pratama. Hah? Kamu bilang anaknya ya berarti iya. Kurang ajar sekali. Demi mendekati orang berkuasa. Bohong seperti ini pun kau buat. Bukan begitu. Aku tidak berbohong. Keluarkan dia. Hari ini aku bantu Kak Adi menyelesaikan masalah ini. Biar anak ini lenyap dari perutnya. Lepaskan aku. Kalian mau apa? Nana, aku beli lukisan favoritmu. Setelah melihatnya, maukah kau tersenyum padaku? Gas cepat. Kalian mau apa? Mau apa? Lepaskan. Lepas. Kalian mau apa? Sayangku, hanya pantas berada di tempat kotor seperti ini. Dan anak haram di perutmu harus seperti debu, menghilang tanpa suara, tanpa bekas. Hei orang, bakar semua kayu ini. Jangan. 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 Hentikan. Ini anak Aditya Pratama. Kalau kalian lukai dia, dia takkan biarkan kalian pergi. Sampai sekarang, masih berkhayal indah? Masa Kak Adi mau punya anak dengan si manis sepertimu? Perbesar apinya, biar si manis ini cepat sadar. Shirley, ayo kita pergi. Asapnya terlalu pekat. Kunci pintunya. Hei,
Buka pintunya. Tidak. Aku tak boleh biarkan anakku celaka. Mau keluar lagi? Diam saja di dalam. Takkan bisa keluar sebelum anak haram ini gugur. Lupa beli hadiah untuk anak. Ah, sudahlah. Saat dia lahir nanti, seluruh grup Pratama miliknya. Keluarkan aku. Keluarkan aku. Anak. Anakku. Keluarkan aku. Buka pintunya. Jangan buang tenaga. Hari ini teriak sampai serak pun sia-sia. Biarkan aku keluar. Kalau anak ini celaka, Aditya Pratama takkan ampuni kalian. Dasar si manis, berani mengancamku. Kurasa kau baru kapok setelah melihat peti mati. Hari ini, kau dan anak harammu akan mati di sini. Lihat apa yang Kak Adi lakukan. Pergi. Ambil bensin. Apa yang kalian lakukan? Tentu saja memberimu bumbu tambahan. Jangan. Jangan. Apa yang kalian lakukan? Tunggu. Apa yang kau lakukan? Pak Pratama, Nona Wijaya ingin mengadakan pesta barbeku dan menyuruhku ambil arang dari ruang bawah tanah. Pesta? Perempuan ini benar-benar pandai bersenang-senang. Sudahlah, semakin ramai justru semakin baik. Akan kulihat apakah Nana benar-benar bisa diam saja. Kalian sedang apa? Nona Wijaya, gawat, gawat! Pak Pratama sudah pulang. Apa? Bukankah dia sedang dinas luar? Kenapa tiba-tiba kembali? Pasti Pak Pratama merindukanmu, sengaja pulang untuk menemuimu. Jangan panik, Shirley. Ini kesempatan bagus untuk cari muka. Cari muka? Bayangkan si imut ini tidak hanya mencuri, tapi juga hamil anak tak sah, bermaksud merayu dan mengikat Pak Pratama. Kamu telah menghajarnya untuk Pak Pratama. Kalau Pak Pratama tahu, dia tidak hanya akan merasa kamu punya wibawa istri keluarga Pratama, tapi juga akan semakin mencintaimu. Kau benar. Hei, seret si imut itu keluar untukku. Tunggu Kak Adi datang. Jangan. Aku akan menghajarnya di hadapannya. Bukankah kau bilang hamil anak Kak Adi? Masih berkhayal jadi istri direktur utama? Akan kukabulkan keinginanmu? Kalian sebaiknya berdoa Aditya Pratama telat mengetahuinya. Kalau tidak, nyawa kalian akan diambilnya. Si imut sudah di ujung maut, masih berani berkoar-koar di sini. Akan kulihat tongkatku ini keras atau mulutmu yang lebih keras. Nana, aku sudah kembali. Nana, kamu masih tidak mau bicara denganku? Kak Adi sudah kembali.
Menurutmu, berapa lama lagi kamu bisa hidup? Yang mati bukan aku, tapi kalian. Kalian berani menyentuhku? Menyentuh anak Aditya Pratama? Dia tidak akan membiarkan kalian pergi. Dasar kamu berani mengancamku dengan Kak Adi? Hari ini aku akan memukulmu sampai mati di sini. Ketika Kak Adi kembali, kita lihat dia akan menyayangimu si imut ini atau menyayangiku. Pak Direktur, ada masalah. Nona Wijaya menangkap seorang pencuri sepertinya akan beraksi. Pencuri? Apa gunanya satpam? Bagaimana bisa pencuri masuk? Sudahlah, yang penting Nana tidak terluka. Ayo kita lihat. Aditya Pratama. Shirley, dia sepertinya sudah tidak bernapas. Bagaimana mungkin? Pasti pura-pura. Aku baru saja berencana di hadapan Kak Adi memberinya pelajaran yang baik. Tidak tahan dipukul sedikit saja. Nona Wijaya, bahkan tanpa kehadiran Pak Pratama, ketika Pak Pratama tahu Anda membantunya menghukum si imut ini, pasti akan memuji Anda karena bertindak cepat dan tepat. Kamu yang pandai bicara sial benar seseorang. Ambil kain putih, tutupi dia. Bawa keluar. Jangan mengotori pandangan Kak Adi. Kalian sedang apa? Kalian sedang apa? Kak Adi, kamu sudah pulang? Aku menangkap seorang untukmu, si imut. Dia menyelinap masuk ke Wisma, dan tangannya tidak bersih. Jadi aku agak keras. Kamu tidak marah padaku, kan? Pak Pratama, kamu tidak tahu tadi Shirley betapa hebatnya. Si imut tadi, saat tertangkap malah ingin buat keributan. Shirley langsung menyelesaikannya. Oh, benarkah? Keributan sebesar itu Nadia pasti sudah tahu. Mungkin sedang bersembunyi di dalam rumah mengintip diam-diam. Kedepannya, kejadian seperti ini jangan lakukan sendiri. Kalau sampai terluka, aku akan sedih. Asal bisa membantu Kak Adi, Shirley rela melakukan apa saja. Kamu jadi semakin pandai membahagiakanku. Nadia, kamu lihat aku menyayangi perempuan lain. Harusnya cemburu, kan? Sampaikan perintah. Shirley, malam ini pindah ke kamar utama. Baik, Pak Pratama. Kak Adi, sudah kuduga kamu paling menyayangiku. Nana, kamu lihat, aku beri yang seharusnya kasih sayangmu semua untuk barang palsu ini, kamu pasti marah. Ternyata Pak Pratama paling sayang Shirley. Tidak seperti si imut itu, berani mengaku sebagai nyonyamu. Sungguh lucu. Apa katamu? Apa katamu? Istriku, Pak Pratama, Kak Adi, si imut itu hanyalah mencuri, takut dihukum, lalu berani mengaku sebagai istrimu. Dia tak lihat dirinya apa. mana mungkin Nana mencuri? Bukan Nana seret dia pergi. Jangan kotori lantai saya. Ya. Saat saya tidak ada belakangan zona terlarang. Ada gerakan apa? Pak Pratama, di sana selalu tenang. Hanya saja, baru saja si imut itu ingin menyusup ke zona terlarang. Berkat Nona Shirley, dia tertangkap basah. Benar, Kak Adi, si imut itu hanya mengandalkan mirip saya sedikit, lalu ingin menyusup masuk menggoda kamu. Apa katamu? Sedikit mirip denganmu berdiri. Kak Adi,
Kak Adi, jangan lihat. Terlalu kotor. Minggir. Kak Adi, bukankah dia cuma mau menyusup ke zona terlarang untuk mencuri? Kok kakak malah membentakku karena dia? Benar, Pak Pratama. Shirley sangat mencintai kakak. Dia berhasil menangkap pencuri yang mau masuk zona terlarang. Kakak seharusnya memberinya hadiah. Kamu bilang dia ditangkap karena mau masuk ke zona terlarang? Ya, itu zona terlarang. Bukankah kakak melarang orang masuk? Mana mungkin Nana mencuri? Bukan Nana. Kamu benar. Siapapun dia, kalau masuk zona terlarang, pasti mati tanpa ampun. Jadi, kalian sebenarnya masuk atau tidak? Tidak. Sama sekali tidak. Tanya BBC kalau tak percaya. Iya, benar. Pak Pratama, Nona Wijaya menangkapnya di luar zona terlarang. Kami tak berani masuk. Nana paling benci diganggu. Kalau mereka benar-benar masuk di dalam, tidak mungkin sepi begini. Aku percaya padamu. Kalau Kak Adi, seandainya maksudku, kalau benar-benar masuk, bakal bagaimana? Tentu saja mati. Bawa dia pergi. Aku tak mau lihat dia lagi. Ayo pergi. Kak Adi, kakak kenapa? Apa tidak enak badan? Ada apa ini? Kenapa hatiku tiba-tiba sakit sekali? Seperti ada sesuatu pada Nana. Mau panggil dokter? Kalian benar tak masuk? Tidak, Pak Pratama. Kami berani apa? Kami cuma di pintu. Salah. Pencuri masuk sampai depan zona terlarang, buat keributan besar. Kenapa Nana sama sekali tak bereaksi? Kak Adi mau kemana? Ini liontin giok pusaka yang kuberi ke Nana. 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 Adi, Kak Adi. Penghuni sini mana? Aduh, Siapa? Aku tak tahu. aku tanya terakhir kali. Kenapa bisa jadi berantakan begini? Dan penghuni sini mana? Aduh, Pak Pratama, saat Nona Huta Barat kejar pencuri itu, tak sengaja masuk ke sini. Jadi berantakan begini. Bukan sengaja. Benar, Kak Adi. Perempuan itu curi barang masih melawan. Nekat masuk ke kamar ini. Ini semua dia yang buat. Kak Adi, kau takkan marah padaku hanya karena seorang pencuri, kan? Iya, Pak Pratama. Kau tak tahu betapa susahnya Shirley menangkap pencuri itu. Hampir terluka. Kau tak sayang dia, malah perlakukan dia begini. Betapa sakit hati Shirley. apa aku terlalu khawatir? Aku tak kurung Nana. Mungkin dia pergi ke bagian lain Wisma. Kalian selalu bilang, tangkap pencuri, tangkap pencuri. Lalu pencuri ini sebenarnya mencuri apa? Ya apalagi liontin giok pusaka yang ada di tanganmu ini. Apa? Kak Adi, aku menangkapnya basah. Wanita itu bahkan bilang katanya kau yang memberikannya padanya. Menurutku dia cuma... Kak Adi, Jadi pencuri yang kalian maksud adalah Nana? Kak Adi, Nana siapa? Aku tidak tahu. Nana. Shirley
Ada apa ini? Siapa itu, Nana? Jangan-jangan tadi gadis itu? Dia itu siapa? Kenapa Pak Pratama begitu panik? Pasti wanita itu yang menggoda Kak Adi. Kak Adi malah demi dia begitu kejam padaku. Nana di mana? Kemana Nana pergi? Kak Adi, dia cuma wanita pencuri. Untuk apa kau mencarinya? Diam. Ku dengar baik-baik, kalau Nana sampai celaka, aku akan kuburkan kau bersamanya. Nana. 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 Nana, bangun. Nana. Nana, bangunlah. Nana, bangunlah. Nana, bangunlah. Panggil dokter. Cepat panggil dokter. Panggil dokter. Panggil dokter. Nana. Kak Adi, kenapa kau peluk perempuan itu? Nana, jangan tinggalkan aku. Kak Adi, yang kau cintai itu aku. Perempuan ini cuma pencuri yang nekat masuk zona terlarang dan mencuri barangmu. Diam. Shirley, sudahlah. Nana. Nana. Nana, tahan. Kau dan anak kita tak boleh meninggalkanku. Tak kusangka Kak Adi begitu peduli pada perempuan itu. Seandainya aku tahu, sudah kubunuh dia. Shirley, orang itu, jangan-jangan dia benar-benar Nyonya Pratama, lalu anaknya. Omong kosong. Kak Adi cinta padaku. Perempuan itu cuma mirip sedikit denganku. Mana mungkin Kak Adi suka dia? Berani merebut milikku? Kubuat kau mati mengenaskan. Dokter mana? Kenapa dokternya belum datang? Dokter, Sekretaris Santoso sudah menjemput. Kak Adi, jelaskan padaku. Akulah yang kau cari susah payah. Siapa perempuan ini? Coba ulangi. Ku bilang, dia perempuan jahat. Dasar kurang ajar. Berani ambil lelakiku. Dia pantas mati. Pak Pratama, kenapa kau pukul Shirley? Dia kan Pergi. Lebih baik kalian berdoa Nana selamat. Kalau tidak, kalian ku bawa mati bersamanya. Adik, kamu berani memukulku demi perempuan jahat yang entah dari mana. Kenapa? Akulah nyonya rumah ini. Nyonya rumah? Hah? Siapa bilang kau nyonya rumah di sini? Bukankah kau yang menyuruhku tinggal di sini? Bukankah? Kau cuma alat untuk membuat Nana cemburu atas perintahku. Kau pikir kau siapa? Tidak. Kau sangat mencintaiku. Kau habiskan begitu banyak waktu mencariku. Kau juga bilang suka pada wajahku. Perempuan ini hanya mirip sedikit denganku. Kau yang mirip sedikit dengan Nana. Kau harus bersyukur memiliki wajah ini. Kalau tidak, aku takkan melirikmu. Tidak mungkin. Tidak. Tidak mungkin. Kau jelas-jelas mencintaiku. Perempuan ini, dia berhak apa? Shirley Wijaya, jika kau berani menghina Nana lagi, aku akan membuatmu tak bisa bicara selamanya. Kalian ingin tahu
siapa dia? Baik, akan kukatakan. Dia adalah istriku. Tidak. Tidak mungkin. Kau bohong, ya kan, adik? Mana mungkin dia istrimu? Kalau dia benar istrimu, mana mungkin dia tinggal sendirian di sini? Adik, kau bohong, ya kan? Pelayan. Jaga ketat ketiganya sampai dokter datang. Tanpa perintahku, jangan biarkan mereka keluar kamar. Selamatkan dia. Pastikan dia selamat. Kau dengar? Kau dengar? Kak Adi, kau gila? Perempuan itu cuma memberimu ramuan pemikat apa? Akulah yang... Diam. Satu kata lagi, lidahmu kucabut. Bagaimana? Bagaimana? Pak Pratama, maaf, saya tak bisa berbuat apa-apa, Nyonya. Detak jantungnya sudah berhenti. Apa katamu? Ulangi. Pak Pratama, Nyonya, benar-benar telah tiada. Andai bisa, 10 menit lebih awal mungkin Nyonya masih. Nana, aku mohon jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku, Nana. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Dokter, dokter. Dokter, periksa lagi dia. Periksa lagi dia. Dia hanya tertidur. Dia hanya tertidur. Pak Pratama, harap Anda tabah. Nana, jangan pergi seperti ini. Aku mohon, Nana. Buka matamu. Lihat aku. Pak Pratama, Nyonya memang sudah pergi. Anda harus kuat. Harus balas dendam untuk anak dan Nyonya. Kak Adi, jangan tertipu oleh perempuan itu. Kak Adi, bukankah kau bilang kau mencintaiku? Lagi pula dia sudah mati. Kalau begitu aku... Jangan sentuh dia. Kau, kan? Kau yang membunuhnya. Tidak, bukan aku. Kalau kau yang membunuhnya, maka kau ikut mati bersamanya. Bukan aku, bukan. Kalau kau mati begitu saja, itu terlalu murah bagimu. Terlalu murah bagimu. Wajahmu ini sungguh mirip dengannya. Kak Adi, kau masih peduli pada wajahku ini, bukan? Kau mencari ke seluruh kota Jiangcheng, baru menemukanku. Kau masih mencintaiku, bukan? Konyol. Kau bilang aku mencintaimu, peduli padamu. Peduli padamu dengan kemampuanmu. Pantas. Kekasih Aditya Pratama hanya Nana. Hanya dialah istriku. Lalu aku? Aku apa? Kau di depan umum memberikanku hadiah termahal. Kau juga memberiku krim penghilang bekas luka terbaik. Apakah semua ini palsu? Kak Adi, kau membohongiku, bukan? Pelayan. Karena Nana sudah tiada, maka kau juga tak perlu ada lagi. Cakar wajahnya dan siram dengan air garam. Siram dengan air garam. Baik, Pak Pratama. Tidak, jangan. Jangan, hentikan.
Kalau Shirley hancur, nasibku juga buruk. Tidak boleh, harus selamatkan dia. Pak Pratama, tenangkan amarah. Shirley adalah orang yang kau cari dengan susah payah. Lihatlah, wajahnya sangat mirip Nyonya Pratama. Nyonya Pratama sudah meninggal. Lebih baik kau pertahankan Shirley. Biarkan dia menggantikan Nyonya Pratama. Barang seperti ini berani menggantikan Nana? Kak Adi, aku bersumpah demi langit, aku bersumpah. Aku menemanimu tiap hari, aku pasti akan menemanimu. Aku takkan tinggalkanmu. Maafkan aku. Shirley Wijaya, selain wajahmu ini, lainnya semuanya tak mirip sama sekali. Aku bodoh sekali, bahkan berkhayal. Kamu pakai wajah ini bilang cinta, sama saja dia bilang cinta. Kak Adi, aku benar-benar salah. Aku tak tahu dia nyonyamu. Kalau aku tahu dia nyonyamu, aku takkan begini. Maafkan aku, Kak Adi. Lakukan? Kenapa aku sial? Baru datang belum lama, sudah lawan Pak Pratama. Salah pilih celaka. Aduh, wajahku. Shirley Wijaya, kamu si manis, kamu berani jadikan aku tameng. Bukan aku. Kamu ya, kamu sendiri nabrak. Pak Pratama, kamu tak ingin tahu apa dia lakukan pada Nyonya Pratama? Masih ada hal lain? Diam, Citra Lestari. Kamu diam. Katakan. Karena Nyonya Pratama mirip dengannya, lalu cemburu, menggores wajahnya, mencabut giginya, dan menyuruh pelayan. Kamu diam. Aku suruh diam. Masih suruh pelayan buat apa? Mengatasnamakan diri sebagai calon Nyonya Pratama untuk menyuruh para pelayan itu memperkosa Nyonya. Shirley Wijaya, kau berani? Aku tidak. Kak Adi, dia cemburu karena kakak sayang padaku. Dia memfitnahku. Hahaha, memfitnahmu? Shirley Wijaya, berani hadapi bukti? Kau lupa? Saat itu bukan cuma aku di sana. Ada juga para pelayan itu. Hahaha, Bawa sampah-sampah itu ke sini. Pak Pratama, ampun. Pak Pratama, ampun. Katakan. Apa yang terjadi? Pak Pratama, ini perintah Nona Wijaya. Dia memaksa kami. Dia bilang, dialah calon Nyonya Pratama. Kalau tidak, kami tak berani. Seret mereka pergi. Jadikan makanan anjing. Siap. Pak Pratama, ampun. Pak Pratama, Pak Pratama, rekaman CCTV yang Anda minta. Mulai hari ini, dia milik kalian. Layani dia dengan baik. Shirley Wijaya, Tidak, aku tidak. Kak Adi, dia, Citra Lestari. Dia terus menghasutku, terang-terangan maupun diam-diam. Aku kira dia cuma menyelinap ke Wisma untuk menggoda kakak. Aku cuma mau menakutinya. Hukum dia. memang si cantik. Berani berbuat tapi takut mengaku. Kau si cantik. Kau menjebakku. Aku menjebakmu. Luka permanen, cabut gigi, kurung di ruang bawah tanah. Yang mana bukan perintahmu, Shirley Wijaya? Kalau bukan kau yang meniupkan angin, mana mungkin aku? cukup. Kalian semua diam. Kak Adi, aku salah. Salah karena tergoda omongan orang jahat. Maafkan aku, ya? Maafkanmu.
Maafkanmu bisa bikin nanaku hidup lagi? Bibi Siti Rahayu. Ini salah Bibi Siti Rahayu. Dia yang bersalah. Dia yang terus bilang, kau tak punya nyonya. Salah dia semua. Bibi Siti Rahayu. Ya? Bapak Pratama, aku kan baru datang. Tak ada yang kasih tahu. Bapak punya istri. Hah? Kalau begitu, salahku dong. Bukan. Mereka yang menyesatkanku. Aku kira Nona Wijaya adalah calon nyonya rumah keluarga Pratama. Dasar kamu manis. Berani-beraninya balik tuduh. Cukup. Bawa Bibi Siti Rahayu keluar. Hukum sesuai aturan keluarga Pratama. Siap. Aduh. Pak Pratama, ampun. Pak Pratama. Ampun, Pak Pratama. Dan kau, Pak Pratama, aku salah. Aku tak tahu diri. Tapi aku sudah menebus kesalahan. Aku sudah berubah. Tolong ampunilah. cabut lidahnya. Seret dia. Jangan. Aditya Pratama, kau cuma kaki tangan. Semua konsekuensi ini kau yang sebabkan. Kalau bukan kau sangat memanjakan Shirley Wijaya, kalau bukan kau yang memberi dia keberanian, kalau bukan kau yang menyembunyikan identitas Nadia Suryani, dia akan mati. Hahaha. Aditya Pratama, kau memang pantas. Dan kau, Shirley Wijaya, aku akan menunggumu di neraka. Kau pasti akan lebih menderita 100 kali lipat. Aku tunggu di bawah. Dia benar. Aku akan membuatmu hidup tak lebih baik dari mati. Tidak, Kak Adi. Aku tahu salahku. Aku sungguh tak tahu dia adalah nyonyamu. Kak Adi, ampunilah aku. Untung si cantik ini mati. Kalau tidak, mana ada tempat untukku? Tenangkan dulu, Kak Adi. Nanti saat amarahnya reda, akulah nyonya rumah sejati keluarga Pratama. Mengampunimu? Aku bersumpah, aku akan selalu di sisimu. Apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Shirley Wijaya. Rencana licikmu sudah jelas terlihat. Aku tidak. Aku benar-benar menyesal, Kak Adi. Kau tahu? Nilai terbesarmu hanyalah menggunakan wajah Nana untuk bilang mencintaiku. Tapi kau terlalu bodoh, sampai membunuhnya. Hei orang! Bawa dia ke ruang bawah tanah. Jangan, Kak Adi. Jangan, Kak. Bukannya kau bilang cinta padaku. Apapun yang kulakukan, kau pasti bisa toleransi. Lepaskan aku. Maafkan aku, Kak Adi. Kak Adi! Lepaskan. Lepaskan aku. Nyalakan api. Siram dia. Jangan. Hentikan sekarang. Kak Adi, suruh mereka berhenti. Aku bisa mati begini. Apa masih bengong? Lanjutkan. Siap. Apa yang dia lakukan pada nyonya? Balas 10 kali lipat. Aku tahu salah. Maafkan aku. Kak Adi, kau tega? Membiarkanku mati? Panas. Terlalu panas. Pak Pratama, kayu hampir habis terbakar.
Hal sederhana begini, masih perlu ditanya? Kayu habis, cari lagi. Kalau begini terus, bisa ada korban jiwa. Lanjut. Jangan berhenti sebelum Pak Pratama perintah. Siap, Sekretaris Santoso. Kak Adi, jangan pergi. Aditya Pratama, kalau kau benar-benar pergi, kau akan menyesal. Kau pasti menyesal. Aditya Pratama, aku hamil anakmu. Apa katamu? Padamkan api. Apa katamu barusan? Aku hamil anakmu. Ini benar. Kau ngawur. Kapan aku sentuh kau? Kak Adi, masih lupa? Beberapa bulan lalu, di hotel, kau mabuk. Mungkinkah malam itu aku mengiranya Nana? Kau punya bukti apa? Di tasku ada surat keterangan rumah sakit. Aku awalnya ingin memberimu kejutan. Shirley Wijaya, lebih baik kau pastikan yang kau katakan benar. Kalau tidak, Anakku ini adalah milikmu. tidak mungkin. Tidak mungkin. Nana, aku sangat mencintaimu. Nana, Kak Adi, Kak Aditya Pratama, kau sudah bangun? kenapa kau di sini? Kita kemarin, Tanpa izinku, tidak ada yang boleh masuk ke kamarku. Jika terulang lagi, kau akan menghilang dari kota Arwana. Tidak mungkin. Pak Pratama, rumah sakit sudah memverifikasi. Nona Wijaya hamil 10 minggu 3 hari. Ternyata aku benar-benar menyentuhnya. Kau pikir dengan punya anakku, lalu bagaimana? Hanya Nana yang pantas melahirkan anakku. Kau dan anak tak sah di perutmu itu, matilah. keluarga Pratama, Apa? keluarga Pratama, pewarisnya, Apa maksudmu? aku juga hanya kebetulan dengar. Katanya, pewaris keluarga Pratama saat mengambil alih perlu segera punya keturunan. Kalau tidak, kepala keluarga sebelumnya berhak mengganti pewaris baru. Kak Adi, anak ini bisa bantu Kak Adi kokohkan posisi kepala keluarga. Kau benar-benar tidak menginginkannya? Berani sekali kau ancam aku dengan anak. Shirley Wijaya, inilah wajah aslimu. Sungguh menjijikkan. Sekretaris Santoso, Pak Pratama, segera atur tempat tinggal untuknya. Semakin jauh dari saya, semakin baik. Tidak. Aku mau tinggal bersamamu. Simpan saja niat licikmu. Setelah anak ini lahir nanti, aku akan memberimu 100 juta. Tapi sebelum itu, kalau kau berani melangkah keluar setengah langkah pun, aku tak bisa jamin anakmu bisa lahir dengan selamat. Kak Adi, kau hanya milikku.
Posisi Nyonya Pratama pasti akan kududuki. Nona Wijaya, silakan ke sini. Karena Kak Adi sudah menahan aku di sini, maka mulai sekarang Nyonya rumah di sini hanya bisa aku. Kalau tahu diri, sebaiknya panggil aku Nyonya. Nona Wijaya, bagaimana kalau saya konfirmasi dulu ke Pak Pratama? Hati Pak Pratama hanya untuk Nyonya. Aku tak percaya dia akan menyentuhmu. Kau tunggu saja. Cepat antar jalan. Nana, maafkan aku. Untuk sementara aku belum bisa membalaskan dendamu. Shirley Wijaya, dia sedang mengandung anakku. Aku butuh anak ini untuk membantuku menduduki posisi kepala keluarga. Tolong tunggu lagi. Setelah dia melahirkan anak ini, aku pasti akan membuatnya hidup lebih sengsara dari mati. Pak Pratama, Nona Wijaya sudah diatur dengan baik. Saya menyuruh Bibi Siti Rahayu melayaninya. Dengan sifat Shirley Wijaya seperti itu, biarkan mereka saling serang saja. Selain itu, mobil rumah duka masih butuh 2 jam lagi baru tiba. Setelah tiba, Wah, tidak baik, tidak baik. Pak Pratama, Sekretaris Santoso. kenapa panik? Baru saja kami masuk kamar dan menemukan Nyonya menghilang. Apa? Apa katamu? Nyonya, jenazah Nyonya hilang. Omong kosong. Tiba-tiba, bagaimana bisa hilang? Siang bolong begini, dia terbaring di sini. Masa ia bisa kabur sendiri? Jangan-jangan Nana tidak mati? Tidak. Dokter bilang dia sudah tak bernapas. Aku juga periksa sendiri. Sudah cari di sekitar? Belum. Ini masalah besar. Saya tak berani putuskan. Pak Pratama, bagaimana kalau kirim lebih banyak orang mencari? Jangan buru-buru. Ini terlalu janggal. Khawatirnya ada yang main-main. Kamu kirim dulu beberapa orang terpercaya, geledah seluruh Wisma diam-diam. Nana, aku pasti temukan kamu. Siapa berani sentuh kamu, kubunuh. Selain itu, selidiki juga kejadian di hotel beberapa bulan lalu. Maksud Pak Pratama, Aku tidak percaya. Aku akan sentuh Shirley setelah mabuk. Aku curiga ada yang aneh dengan kandungannya. baik Pak Pratama. Awasi ketat rumah lama. Urusan di Wisma, terutama masalah Nana dan Shirley, jangan bocor satu kata. Ya. Nana. Ini pertama kali kita bertemu. Hari itu, tepat hari peringatan wafat orang tuaku. Aku sedang kesal dan ingin menghancurkan segalanya. Kupikir semua orang dan hal di sekitarku sangat kotor dan menjijikkan. Tapi kau tiba-tiba masuk ke pandanganku. Kenapa kau tersenyum padaku? Tahukah kau, senyumanmu bagiku seperti seseorang yang sudah 20 tahun lebih berjalan dalam gelap. Aku sudah terbiasa dengan kegelapan, bahkan menikmatinya. Tapi tiba-tiba kulihat cahaya yang bukan milikku. Cahaya itu membuat hatiku merasa tenang untuk pertama kali. Aku sadar betul, aku harus menguncimu selamanya. Aku berkata pada diriku sendiri, harus mati-matian menggenggammu, agar kau selamanya hanya bersinar untukku. Kak Adi, meski kau marah sekali, tetap harus andalkan anak di kandunganku ini, kan? Kau ambilkan kalung batu permata dari kamar wanita itu. Nona Wijaya, maksudmu? Mantan istri Kak Adi itu? Wanita itu? Baik. Wah, bukankah ini Bibi Siti Rahayu? Kenapa tangan dan kakimu masih utuh? Nona Wijaya. Pak Pratama bilang Nona sedang hamil. Perlu orang yang berpengalaman merawat. Dulu aku pernah bekerja di rumah sakit kandungan.
Kalau begitu, tinggallah. Tapi, kita ada urusan yang harus diselesaikan. Nona Wijaya, ampun, saya juga dipaksa. Saya tidak berani berbohong. Saat kau menikam dari belakang, kenapa tidak kau pikirkan akan ada hari ini? Saya salah, Nona Wijaya. Saya salah. Sekarang Nyonya sudah tiada. Kini Anda adalah Nyonya rumah keluarga pertama yang sebenarnya. Saya bersumpah, kedepannya saya pasti taat pada perintah Anda. Bangunlah. Suka? Ingat ini. Kalau ada lagi, kau yang pertama kubunuh. Tidak akan, tidak akan. Saya pasti patuh. Pergi, ambilkan saya stroberi. Saya mau makan. Baik, baik. Saya segera ambil. Tas ini edisi terbatas seluruh dunia. Hanya ada 5. Keluarga Pratama ternyata punya. Memang keluarga terpandang kota Arwana. Sekarang, semuanya milikku. Nona Wijaya. Bibi Siti Rahayu. Berjalan kok tidak bersuara. Bikin kaget. Nona Wijaya, stroberinya sudah dicuci. Stroberi banyak bijinya. Bagaimana mau makan? Cuci ulang. Buang semua bijinya. Ya, ya, ya. Nona Wijaya, apakah kalung ini? Benar-benar bagus. Padahal saya yang menginginkannya, tapi Kak Adi malah memberikannya pada wanita itu. Nadia Suryani. Meski Kak Adi mencintaimu, sekarang dia milikku. Kalau mau merayunya, kau hanya bisa menghilang dariku. Nona Wijaya, biji stroberinya sudah dibuang. Masam sekali. Apa kamu mau membuatku mual? Nona Wijaya, saya ganti ya. Ganti apa? Ambil. Kamu makan. Nona Wijaya, ini jatuh di lantai. Kenapa? Kamu nggak mau makan? Saya makan. Saya makan. Sayang, aku agak panas. Saya nyalakan AC. Kamu punya otak nggak? Aja. Nanti bayiku kedinginan gimana? Kamu berani tanggung jawab? Saya, Cari kipas. Kamu kipasin aku. baik-baik. Aduh, bisa nggak ngipas? Kok ke arah kepala? Maaf, Nona Wijaya. Berlutut. Kipasin sambil berlutut. Posisinya pas. Nona Wijaya, kaki saya sakit. Berani melawan? Kamu harus tahu, di perutku ada pewaris keluarga Pratama. Percaya nggak? Aku bisa suruh orang patahin kaki satumu. Jangan, jangan. Saya berlutut. Saya berlutut. Nona Wijaya, aturan keluarga Pratama ketat. Kalau pelayan salah, kepala pelayan yang urus. Bibi Siti, cepat bangun. Kamu sengaja ya? Enggak. Saya enggak sengaja jatuh. Bukan salah Nona Wijaya. Sekretaris Santoso ada perlu apa?
3 hari lagi, tim medis terbaik kota Arwana akan tiba di sini. Pak Pratama bilang, agar kelahiran lancar. Kak Adi memang paling sayang aku. Kak Adi kapan ada waktu? Aku ingin berterima kasih padanya langsung. Pak Pratama bilang, dia akan datang saat tidak sibuk. Kalau begitu, sampaikan pada Kak Adi. Aku akan menjaga kehamilan dengan baik, menunggunya mencariku. Baik Nona Wijaya. Nana, kaulah cahaya dalam hidupku. Tanpamu sekarang, aku merasa kembali menjadi mayat hidup yang tak berguna. Nana, mengapa kau meninggalkanku? Ini salahku. Ini semua salahku. Betapa bodohnya aku mencoba memanfaatkan Shirley Wijaya untuk membuatmu cemburu. Halo. Bagaimana hasil penyelidikannya? Pak Pratama, rekaman kamera pengawas hotel malam itu rusak. Masih butuh waktu. Rusak? Rusaknya sangat janggal. Tim kami sedang memperbaikinya. Tampaknya anak ini benar-benar tidak sederhana. Pokoknya, kirimkan hasilnya padaku secepatnya. Siapa di sana? Bagaimana pencarian Nyonya? Semua orang masih mencari di sekitar Wisma. Setiap sudut, harus kalian periksa semuanya. Siap, Pak Pratama. Kenapa dingin sekali? Shirley Wijaya, kalau tadi kau terbangun dan melihatku, mungkin kau langsung mati ketakutan. Bagus juga. Sekarang giliranku menemanimu bermain. Hah, jangan buru-buru. Ini baru pembuka. Shirley Wijaya, kalau bukan karena keluarga Suryani punya obat mati suri, dan kebetulan ditemukan olehku, aku dan anakku mungkin sudah jadi hantu. Nak, suatu hari nanti, ibu pasti akan bawa kamu keluar dari kurungan ini. Ramuan rahasia keluarga Suryani, pil mati suri. Setelah diminum, detak jantung dan nadi berhenti total, persis seperti orang mati. 4 jam kemudian, baru bisa siuman. Nona Wijaya, tidak baik, tidak baik. Pak Pratama sudah pulang. Apa? Bukannya dia sedang dinas luar? Kok tiba-tiba pulang? Awalnya aku rencanakan pura-pura mati pakai pil mati suri untuk menipu dokter. Lalu saat pelayan membawa jenazahku keluar dari Wisma, aku baru kabur. Tak disangka, saat aku bangun, aku masih di dalam Wisma. Sekarang Wisma sudah dalam darurat militer. Kalau memang tidak bisa kabur, maka aku akan menyelesaikan urusan ini dengan kalian. Hutang kalian padaku, bayar dengan nyawa. Ah! Ah! Aduh, Nona Wijaya, Anda kenapa? Hantu! Ada hantu! Di cermin! Ada tulisan di cermin. Ini siang bolong.
Benar, coba Anda lihat. Nona Wijaya, di sini tidak ada apa-apa. Tidak mungkin. Aku baru saja jelas-jelas melihat. Tulisannya... Kok tulisannya hilang? Mungkin Anda kurang tidur semalam, jadi mata Anda berkunang-kunang. Jangan-jangan aku salah lihat? Perempuan keji ini, di belakang pasti banyak berbuat jahat. Ketemu hantu pun wajar. Sudah aman. Bawakan aku makanan. Aku lapar. Oh iya, aku segera ambil. Kenapa aku ngantuk banget? Bibi Siti Rahayu, jangan ganggu aku kalau tak penting. Perempuan ini beruntung sekali. Sudah bunuh nyonya, tidak dihukum, malah berhasil naik jabatan. Kenapa cuma aku? Nasibku sial sekali. Bonusku, gajiku habis semua. Makan, tidur, tidur, makan. Benar-benar babi. Pak Pratama, Sudah ketemu? belum. Para pengawal sudah menggeledah seluruh Wisma. Tidak menemukan jejak nyonya. Kalau begitu cari lagi. Siap. Jenazah nyonya mungkin sudah tidak di Wisma. Apakah harus... Tidak di Wisma, cari di seluruh kota Arwana. Nana harus ditemukan. Baik, Pak Pratama. Selain itu, pagi tadi Bibi Siti Rahayu kirim pesan. Nona Wijaya bilang kamar dihantui. Dihantui? Sudah banyak berbuat jahat. Wajar ketemu hantu. Tak usah pedulikan. Mungkin dia main akal-akalan lagi. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu dilaporkan. Rekaman kamera pengawas yang Bapak minta untuk diperiksa. Perbaikannya mungkin butuh waktu lagi. Percepat. Harus jelas apa yang terjadi malam itu. Ah! Siapa? Bibi Siti Rahayu? Shirley Wijaya, Siapa itu? aku mati sangat menyedihkan. Menyedihkan. Bukan. Kamu... Siapa kamu? Sudah merusak hidupku dan merusak hidup anakku. Kamu masih belum tahu siapa aku? Ah. Kamu Nadia Suryani? Tidak. Bukankah kamu sudah mati? Shirley Wijaya, kamu ingin membakarku hidup-hidup? Aku datang untuk menagih nyawamu. Tidak, tidak. Pergilah. Kamu sudah mati. Kenapa masih menghantuiku? Karena aku ingin kamu turun dan menemaniku. Jangan! Langsung pingsan. Shirley Wijaya. Kupikir, seberapa beranimu? Nona Wijaya, Anda kenapa tidur di lantai? Bibi Siti, aku takut. Hantu, ada hantu. Nona Wijaya, apa yang Anda katakan? Anda demam tinggi. Dia. Itu Nadia Suryani. Nadia Suryani kembali. Dia kembali tadi malam untuk menagih nyawaku. Nona Wijaya, apakah Anda mimpi buruk? Aduh, apa? Apa ini? Orang tak bisa dinilai dari rupa. Sudah dewasa begini, masih kencing sembarangan? Lihat. Dia yang menumpahkannya. Itu bensin. Dia ingin membakar matiku. Cepat, panggil dokter. Sepertinya Nona Wijaya meracau karena demam. Dokter,
Nona Wijaya memang fisiknya lemah. Kemarin malam kedinginan, hari ini lagi. Intinya, wanita hamil paling pantang stres mental. Kalian harus merawatnya dengan baik. Ya, ya, ya. Tidak boleh. Di sini tidak aman. Bibi Siti, Ya, Nona Wijaya? carikan aku pendeta Taoisme paling sakti sekota Arwana. Aku mau menempel jimat. Si imut sudah mati pun masih bikin masalah. Akan kusuruh kau rohmu tercerai-berai. Pak Pratama, rekaman kamera hotel yang Anda minta sudah berhasil dipulihkan. Bagaimana? Pak Pratama, malam itu Anda mabuk dan pingsan di sofa. Shirley Wijaya menerjang, tapi Anda mendorongnya pergi. Anda memanggil nama nyonya. Lalu? Lalu Shirley Wijaya mengeluarkan botol kecil. Isinya obat. Dan dia menyuapinya ke mulut Anda. Obat itu, Apa? obat perangsang kuat. Shirley Wijaya, kau berani sekali. Berani-beraninya meracuni saya. Jadi, bayi di perutnya benar-benar bagian dari rencananya. Ada satu hal lagi. Nona Wijaya sedang demam. Dia mencari-cari pendeta Taoisme di mana-mana. Bilang Wisma ini dihantui. Katanya nyonya datang menagih nyawanya. Dihantui? Jasad Nana? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Menurutmu, apakah ini karena Shirley Wijaya merasa bersalah hingga jadi tidak waras? Atau ada orang yang pura-pura jadi hantu? Jadi maksud Anda, Awasi ketat Shirley Wijaya. Saya ingin tahu, ini benar-benar hantu atau manusia? Matilah kau. Bibi Siti Rahayu, Ya, Nona Wijaya. saya merasa tidak aman. Si imut itu mati di ruang bawah tanah. Pasti penuh dengan dendam di sana. Jadi maksud Anda, Ikut saya. Tempelkan jimat ini. Kelilingi ruang bawah tanah, tempelkan di seluruh tempat. Nadia Suryani, si imut, hidup-hidup tak bisa kalahkan aku. Sudah mati masih mau ganggu. Dengar ya, Kak Adi milikku. Posisi nyonya rumah keluarga Pratama juga milikku. Berani merebutnya? Aku bisa bakarmu sekali. Maka kali ini, aku akan hancurkan rohmu untuk selamanya. gila. Dia benar-benar gila. Tempel jimat. Shirley Wijaya, kau memang bodoh tak tertolong. Dan anak harammu itu? Kau kira berharga? Dia cuma segenggam abu di ruang bawah tanah. Tulangnya pun lenyap. Nadia Suryani, pergi dari sini. Makin jauh makin baik. Shirley Wijaya. Kau tamat. Kak Adi, akhirnya kau datang. Aku sangat rindu padamu. Kak Adi, kenapa kasar sekali? Hati-hati anak kita. Kau ke ruang bawah tanah? Kak Adi, kau harus selamatkan aku. Nadia Suryani itu, arwahnya gentayangan. Dia kembali mau bunuh aku. Oh ya? Kak Adi, si imut itu, mati pun tak tenang. Dia pasti cemburu padaku. Cemburu karena aku hamil anakmu. Anak? Shirley Wijaya. Lihat ini. Apa ini? Lihat. Apa ini? Tidak. Bukan begitu. Kak Adi, Baiklah, Shirley Wijaya. Kau berani memberiku obat. Kau berani mati ya? Kak Adi,
Aku ini semua karena terlalu mencintaimu. Terlalu cinta. Kurasa yang kau cintai adalah posisi Nyonya Pratama ini. Buka lebar matamu. Lihat lagi ini. Dokter sudah mengaku kau menyuapnya sekitar 1.100.000.000 rupiah untuk beli lembar ultrasonografi palsu. Dia karena saat itu serakah lalu setuju. Tidak, tidak Kak Adi. Ini palsu. Laporanku itu Sist. Aku sudah menyuruh orang selidiki tuntas. Dokter yang melakukan USG untukmu sudah kau beli dari awal. Kau sama sekali tidak hamil. Kak Adi, aku salah. Sebelumnya semua salahku. Itu dokter yang menipuku. Itu dokter yang menipuku. Aku benar-benar kira aku hamil. Sampai sekarang masih berani bohong. Pak Pratama, berdasarkan penyelidikan kami, Shirley Wijaya, dia diatur oleh orang dari rumah lama keluarga Pratama. Ternyata begitu. Pantas saja. Rahasia pewaris keluarga Pratama begitu dipahami. Kak Adi, kasihanilah. Shirley Wijaya. Kau beri aku obat hamil palsu, bahkan berani bunuh nanaku. Dosanya tak terampuni. Kak Adi, kasihanilah. Mulai hari ini, kunci dia di kamar tanpa perintahku. Jangan beri dia setetes air sebutir nasi. Kau tak boleh perlakukan aku seperti ini. Kak Xuan, aku salah. Ampuni aku, Kak Xuan. Nana, kau di mana sebenarnya? Shirley bilang melihat hantumu. Kau di mana sebenarnya? Apa kau sudah kembali? Si imut. Kau si imut. Mati pun masih mau celakakan aku. Hantu. Hantu. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Shirley, aku mati sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan. Kenapa kau masih di sini? Bukankah jimat sudah kutempel? Kenapa? Kenapa kau sakiti anakku? Bukan aku. Itu Bibi Wang, itu Liu Chengqian. Mereka yang menyesatkanku. Aku bersujud padamu. Aku mohon, jangan terus ganggu aku. Aku bakar uang kertas untukmu. Sebanyak apapun akan kuberi. Aku mohon, jangan bunuh aku. Aku hanya mau nyawamu sebagai gantinya. Tolong, tolong. Siapa di sana? Sial, ketahuan. Nana. Kau benar-benar tidak mati, Nana. Kau benar-benar tidak mati, Dia tidak mati. Dia benar-benar tidak mati. Kau tahu aku sangat merindukanmu. Sangat merindukanmu. Jangan mendekat. Jangan paksa aku. Nana, jangan pergi, Nana. Nana. Penjaga, penjaga. Segel seluruh wisma ini. Nana. Karena kau masih hidup, maka kali ini, aku tak akan biarkan kau lolos lagi. Hantu. Kak Adi, tolong aku. Kak Adi, hantu. Benar-benar ada hantu. Ah. Kak Adi, itu Nadia Suryani. Dia. Semalam dia datang lagi mencekikku. Mencekikmu? Ya. Dia ingin membunuhku. Minta aku ganti nyawa. Kak Adi, cepat cari pendeta Taoism. Nana,
Sekarang aku yakin 100%. Semalam memang kau. Kak Adi, kenapa kau diam saja? Aku berkata jujur, percayalah padaku. Nana, kau mencekiknya? Bagus sekali. Maksudmu? Kau melihatnya langsung? Ya, benar dia. Sudah jadi hantu, masih tak tenang. Dia bahkan mau menyiram bensin ke aku. Kak Adi, apakah kau mengurungku di sini agar dia bisa menyiksaku? Sst. Diam. Nana, bukankah dia yang menyakitimu dan nyawa anak kita? Pasti kau ingin balas dendam, kan? Aku bantu. Ah. Kak Adi, Keluar. Baik, Pak Pratama. Kak Adi. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Kak Adi. Apa yang kau lakukan? Sekretaris Santoso. Siapkan bensin dan kayu. Kak Adi. Apa maksudmu ini? Maksudku? Kau tak mengerti? Tidak. Kau tak boleh perlakukan aku begini. Bukankah kau bilang, anakku, hanyalah segenggam abu? Maka hari ini akan kurasakan rasa jadi abu. Jangan Kak Adi. Kak Adi, kehamilan palsu itu bukan ideku. Itu orang-orang di rumah lama yang memaksaku. Katakan padaku, Nana di sini dibakar berapa lama? Aku, Seret dia. jangan. Nyalakan api. Nyalakan api. Nyalakan api. Jangan. Cepat nyalakan. Jangan. Panas. Kak Adi, tolong. Tolong, Kak Adi. Nana. Bukankah kau bersembunyi? Aku sedang membalaskan dendammu. Keluarlah sekarang. Keluarlah. Kau akan keluar, kan? Lanjutkan. Kak Adi. Ampuni aku. Mana mungkin selama Nana tidak muncul, kau akan tetap di sini tinggal untukku. Aditya Pratama. Aku mengutukmu. Kutuk kau takkan pernah dapatkan cinta Nadia Suryani. Apa katamu? Apa katamu? Aku bilang aku mengutukmu. Takkan pernah dapat cintanya. Kak Adi, lepaskan aku. Aku akan beritahu. Aku beritahu rumah lama keluarga Pratama. Rencana orang-orang itu, lepaskan aku. Aku tak perlu. Sekarang aku hanya mau kau mati. Hanya dengan kematianmu, Nana akan memaafkanku. Dia tak akan menyalahkanku karena gagal melindunginya. Kak Adi, Cukup, Nana, kau memang muncul. Hentikan. Bawa dia turun. Jangan biarkan dia mati dulu. Nana, kau memang masih hidup. Aditya Pratama. Lagi main drama apa ini? Nana, semua salahku. Aku yang bawa Shirley Wijaya pulang. Aku yang celakai kau dan celakai anak kita. Aditya Pratama. Aku benci kau. Segala yang kau lakukan bikin aku muak. Muak. Nana, kau bilang aku menjijikkan?
Kau balik kali ini, cuma buat balas dendam ya. Semua salahku. Aku yang keliru. Apa yang harus kulakukan supaya kau maafkan aku? Aku mau lakukan apapun, bahkan kau suruh aku mati ya. Aku mau kebebasan. Kau kasih. Tidak, Nana. Ganti yang lain. Kecuali itu aku setuju apapun. Aku tak bisa tinggalkan kau. Bukannya kau bilang mau lakukan apapun? Aku cuma mau kau lepaskan aku. Ganti yang lain. Kumohon ganti yang lain. Kalau gitu kita tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Nadia Suryani. Kau tak akan pernah boleh tinggalkan aku sepanjang hidupmu. Hanya boleh bersama aku. Aditya Pratama. Kau ini laki-laki. Ya, aku laki-laki. Sejak hari pertama ketemu kau, aku sudah gila. Tapi hanya kau yang bisa ikat aku. Kalau begitu, matilah kau. Kau bodoh. Kalau aku mati, bagaimana kita bisa bersama seumur hidup? Baik, kalau begitu, kurasa kau harus pertimbangkan lagi hubungan kita. Nana, apa katamu? Kau mau terima aku? Benar? Adi. Aku akan coba terima kamu lagi, tapi beri aku waktu, ya? Baik. Apa yang mau kamu lakukan, semuanya akan kabulkan. Baik. Bagus sekali. Bagus sekali. Adi, Ada apa, Nana? meski aku sudah kembali, tapi setiap malam, begitu aku menutup mata, di kepalaku langsung muncul bayangan para pelayan pria itu masuk. Aku sangat takut. Jangan takut, Nana. Para bajingan itu sudah kusuruh dijadikan makanan anjing. Dijadikan makanan anjing? Setelah aku tahu mereka pernah menyakitimu, aku langsung suruh orang menyeret mereka untuk jadi makanan anjing. Lalu ada Bibi Siti Rahayu itu. Setelah kebohongan kehamilan palsu Shirley Wijaya terbongkar, dia sudah tak berguna. Aku suruh orang mematahkan tangan kakinya. Kalau Citra Lestari, Kusuruh orang mencabut lidahnya. Nana, siapapun yang pernah menyakiti kamu, tak akan kubiarkan. tapi aku masih takut. Aku takut pada Shirley Wijaya itu. Tenang. Perempuan itu akan kuhabisi sendiri. Aditya Pratama, bukti kejahatanmu sudah didapat. Nana, Adi, aku ingin pergi dari sini. pergi? Bukankah kamu bilang padaku tak akan pernah meninggalkanku lagi? Tapi, kalau aku terus di sini, aku akan terus teringat hal-hal buruk selama ini. Wajahku, anakku, kecuali Kecuali kau berikan segalanya padaku. Kenapa? Bukankah dulu kau bilang sangat mencintaiku? Bukankah kau bilang seluruh grup Pratama bisa kau berikan untuk anak? Sekarang anak itu sudah tiada. Kau bahkan tidak mau berikan grup Pratama sebagai ganti rugi. Tidak boleh? Nana minta harta, minta ganti rugi. Dia mau menerima pemberianku. Apakah ini berarti di hati Nana masih ada aku? Aku rela. Apapun yang kau mau, semua akan kuberi. Halo, segera buatkan aku sebuah kontrak pengalihan aset. Aku ingin mengalihkan semua hartaku, properti, dan saham grup Pratama seluruhnya kepada Nyonya. Pak Pratama, Anda. Lakukan saja. Aditya, ini hutangmu padaku. Hutang pada anak ini. Pak Pratama,
Nana, aku sudah tanda tangani. Kau tinggal tanda tangan di sini, maka seketika kau akan jadi pemegang kendali grup Pratama. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Bu Suryani. Aku akan bekerja untukmu seumur hidup. Aditya, bayi ini masih di dalam rahimku. Ini hadiah pertama yang kau berikan untuknya. Dan juga yang terakhir, aku akan menjaganya dengan baik untuk anak kita. Nana, Maukah kau mendengarkan ini? aku perintahkan mereka semua diseret keluar untuk jadi makanan anjing. Patahkan tangan kakinya, cabut lidahnya. Rekaman suara. Maukah kau menebak di mana salinan rekaman ini berada sekarang? Kau, Aku sudah telepon polisi. Nana, masa iya? Kamu selama ini menipuku? Menipumu? Aditya Pratama. Kamu pikir aku kembali untuk mencintaimu? Aku kembali hanya untuk membuatmu kehilangan segalanya. Untuk dengan tanganku sendiri mengirimmu ke neraka. Tujuanku dari awal sampai akhir adalah meninggalkanmu. Kupikir setelah semua ini, kau akan melepaskanku. Tapi aku meremehkan tingkah lakumu. Kau lebih memilih mati daripada melepaskanku. Aditya Pratama. Jangan salahkan aku. Hanya dengan cara ini, aku bisa melarikan diri darimu selamanya. Aditya Pratama, kau diduga melakukan penyekapan ilegal, penganiayaan sengaja, dan pembunuhan berencana. Hantu! 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 Pergi! Aditya Pratama. Kuharap kita tidak akan pernah bertemu lagi. Di kehidupan selanjutnya pun jangan pernah bertemu. Akhirnya aku bebas. Nana, kamu tidak bisa kabur. Bahkan jika aku di neraka, di hidup ini kamu hanya akan menjadi orangku.